Selamat pagi semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari ini adalah lanjut sharing. Tadi pagi sudah dibacakan sedikit puisi dan catatan tentang bagaimana melebarkan sayapmu dan meluaskan hatimu. Hari ini kita bisa berbincang-bincang santai bersama saya, Suhu Nengsiu, dan bersama Anda juga. Nanti siapa yang bergabung silakan untuk bincang-bincang santai di hari Sabtu. Dalam kehidupan ada kalanya kita harus selalu memiliki satu tujuan dan perjalanan ke depan. Akan menjadi apa diri kita dan mau seperti apa nanti kita bisa berbakti dan mewujudkan kasih sayang serta cinta kasih kepada sesama. Pada hari ini, hari Sabtu, banyak banget kegiatan orang-orang yang mulai live dan juga sekolah-sekolah dadakan yang muncul karena online. Tapi kita tetap komitmen dan kita tetap menjalani semuanya dengan apa adanya. Ya, ketika saya masih kecil, saya teringat banget ada seorang guru yang selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Guru ini guru TK dan dia sangat baik sekali. Setiap hari anak-anak itu kan membawa bekal makanan dari rumah tuh. Orang tuanya membuat makanan untuk dibawa dan makan bersama. Lalu ya, guru ini memperhatikan ada anak yang ketika bawa bekalnya dia sedih banget. Mukanya sepertinya kayaknya sudah bosen makanan yang dibikin oleh orang tuanya. Terus ada anak juga yang kayaknya berlebihan makanannya, sehingga guru-guru ini dia diam-diam memperhatikan dan berkata, "Halo, selamat pagi anak-anak. Iya, hari ini kita akan belajar untuk saling berbagi, saling membagi ceria, saling membagi apa yang menjadi milikmu untuk digunakan buat orang lain, dan apa yang menjadi orang lain bisa kamu dapatkan." Nah, guru ini punya ide yang cemerlang seperti itu. Lalu kemudian gurunya meminta bekal anak-anak semuanya untuk dibuka. Dan apa yang dilakukan oleh gurunya? Dia berkata, "Hari ini adalah hari untuk berbagi. Silakan kalian saling melihat satu sama lain teman-teman yang ada di sini dan tukarlah bekal Anda dengan orang lain. Dalam hitungan 10, silakan mencari teman untuk bertukar. Tetapi kotaknya harus ditutup, tidak boleh ketahuan dalamnya apa." Nah, akhirnya dalam hitungan 10, semua orang sibuk mencari yang mau ditukar. Nah, setelah masing-masing dapat, ternyata ada beberapa anak yang ketinggalan, belum mendapat tukerannya, belum mendapat itu bekalnya untuk ditukar oleh temannya. Lalu sang guru itu membimbing, "Kenapa kamu tidak mempunyai teman untuk bertukar?" Dia bilang, "Gak sempat bu, tidak sempat lari, teman-teman udah begitu cepat reaksinya." Nah, kemudian akhirnya, "Baiklah, siapa di sini yang belum menukar makanannya? Angkat tangan." Dan ternyata ada beberapa. "Silahkan kalian bertukar." Nah, selesai. Masalah sampai di situ. Anak-anak sudah saling bertukar bekal. Tapi sang guru ini memperhatikan lagi. Apa yang diperhatikan? Ada anak yang begitu kaget banget lihat bekalnya, bekal temannya itu. Wah, ini adalah makanan yang dia inginkan selama ini, tidak pernah dapat dari mamanya. Ada anak lagi yang membuka, mukanya kecewa. Ya, dapat makan seperti ini. Ada anak lagi yang rupanya dia selalu dapat bekal itu yang bagus-bagus dari orang tuanya. Begitu dibuka, wah, makanannya sangat sederhana dan simple. Dia bahagia. Wah, ternyata di dunia ini ya, tidak semua makanan yang menurut Anda mahal, indah, itu bisa menjadi makanan yang terenak bagi kita. Yang setiap hari sudah makan yang sama.
Ya, ada makanan yang begitu simpel dan sederhana ternyata menjadi sangat enak sekali karena Anda jarang makan. Jadi konsep tukeran makanan ini oleh guru saya pada saat itu membuat saya terkenang. Karena guru ini dia bijaksana. Dia tahu kalau terjadi seperti ini, orang tua yang memberi makan juga tidak akan dikomplain oleh anak-anaknya. Karena selalu bilang, mama bosan, mama ini itu, terus mamanya marah-marah. Aku setiap hari sudah memberikan masakan buat kamu, tapi kamu tidak makan pula. Nah, marah dia orang tuanya, akhirnya merasa tidak dihargai. Nah, betul, soto ya, soto Dipta. Pada hari ini kebetulan ada hadir di tengah-tengah kita sis ya kayaknya, sis Joliana ya. Sis Joliana bukan? Ada yang mau sharing dan berbagi dengan saya di sini hari ini? Nah, bagaimana dengan makanan Anda? Dipta mau berbagi? Nah, saya tahu Dipta tukang makan. Ya. Eilan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mencoba mengundang teman saya, tapi beliau habis kerja bakti. Ini teman dari muda, teman seperjuangan, dan mungkin kita akan bisa mencoba sharing-sharing dengan yang lain sambil menunggu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu kebahagiaan dari memberi, walaupun itu sangat sederhana. Ketika kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, percayalah, jangan cari yang sederhana, tapi cari yang spesial. Spesial itu dengan sederhana beda. Kalau sederhana itu apa adanya, kalau spesial itu menggunakan pakai hati. Walaupun itu sederhana tapi ditambah pakai hati, wah makanan itu jadi indah sekali. Nah, Dipta ini ngomongin mantan terus. Katanya pahit, udah jadi mantan masih dipikirin rasa pahitnya. Aduh, bagaimana bisa move on? Iya, jadi tidak semua makanan pahit katanya, kecuali hidupku yang pahit bersama mantan. Emang kamu paling bisa bikin orang tertawa, ya. Ya, pada hari ini kita kembali lagi untuk menemukan esensi daripada berbagi. Saat kita mau berbagi, nah ada Suhu Tenyo ya dari Taiwan, lagi libur kayaknya ya, hari Sabtu. Iya, masih bisa melihat tayangan kita. Ini kok topiknya jadi tentang mantan gara-gara Dipta nih. Ini lagi ngomongin makanan jadi mantan. Iya, jadi bercerita tentang guru yang simpel, sederhana. Dia mengerti murid-muridnya. Padahal anak TK itu Aduh, jadi atraktif nih sama Dipta. Tidak semua instan, kecuali pintu Doraemon. Tanpa mantan-mantan, dasar mantan. Pagi-pagi bicara mantan. Aduh, Dipta, hidup itu harus move on. The show must go on. Dengan artian kata, masa lalu sudah berakhir. Carilah masa yang akan lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita masih hidup di masa lalu terus, bagaimana kita bisa melangkah? Berat kalau dipikirkan yang sudah-sudah, apalagi yang pahit-pahit. Tapi ada bagusnya sih. Rasa pahit itu memberikan kita kekuatan. Pahit seperti obat adalah pahit, ya kan? Nah, tapi obat itu bisa memberikan keindahan dalam hidup dan terutama di dalam hal kesehatan. Ya. Di dalam perjalanan, semua orang punya satu keluh kesah. Dan keluh kesah ini kadang-kadang suka di-sharingkan kepada ibu guru. Jadi saya ingat dulu ada satu orang yang selalu dibully sama teman saya. Temannya ini gemuk badannya dan teman yang dibully itu orangnya kurus sekali. Nah, dia selalu cerita sama ibu gurunya kalau dia dibully sama temannya itu. Tapi apa yang dilakukan oleh gurunya? Dia juga tidak bisa marahi temannya. Sehingga teman ini menjadi agak lebih bandel. Dibilangin apapun tidak mendengar oleh instruksi gurunya. Dan akhirnya anak yang kecil ini, teman saya yang kecil badannya ini yang sering dibully, bilang sama saya,
Aku kalau pulang sama kamu aja ya, karena kamu kan suka diantarin sama papa. Nah, jadinya bisa kita naik motor bertiga pada saat itu. Dan terus saya bilang, ya nggak apa-apa silahkan. Biar kamu nggak terlalu lama di sekolah, karena nunggu dia punya jemputan terlalu lama. Nah, akhirnya dari situ kita menjalin hubungan. Ini anak kecil ya, dengan pola-pola yang polos. Dan dia mengatakan pada saya, aku bahagia sama kamu. Kenapa? Karena papamu bisa mengantar kamu pulang sekolah, menjemput juga. Juga aku berharap papaku bisa begitu, tapi beliau sibuk sekali. Jadi anak ini dijemputnya sama pembantu. Dan pembantunya karena sibuk juga suka terlambat. Jadi karena terlambat dia suka dibully. Kalau sekarang kita sebagai pendidik kita mengerti. Ternyata dulu itu kita nggak nyebutnya sebagai bully ya. Kalau dulu kan tonjok anak aja, berantem ya berantem aja. Kalau sekarang istilahnya bullying atau bully. Itu baru saat-saat ini. Jadi kalau saat sekarang itu istilahnya bully. Kalau saat dulu kan orang paling berantem, ribut, berantem gitu aja. Tapi dia bilang, tahu nggak kenapa aku tidak mau ngelawan? Kenapa? Saya bilang, karena ngelawan tidak ada gunanya. Padahal saya dari kecil sudah belajar. Belajar apa? Saya bilang, belajar kungfu dia. Masa saya bilang, badannya kecil banget, kamu belajar kungfu. Ya, karena ternyata papanya ada pengajar kungfu di Litang. Jadi sekolah saya, sampingnya itu ada tempat ibadah Konghucu. Kalau sekarang jadi agama Konghucu punya tempat ibadah. Itu papanya adalah guru kungfu. Jadi anak ini dari kecil disuruh bawa ember, jalan, lari, push up, squat jump. Tapi dia di sekolah, dia tidak melawan. Dan dia sama sekali dianggap sama teman yang badannya besar itu seperti orang yang gampang dibully. Nah, dia ngapain membalas gitu loh. Hebat ya. Anak-anak ini luar biasa. Walaupun masih kecil, tapi dia punya pandangan ke depan tentang cinta kasih. Bahwa tidak perlu membalas orang yang menyakiti kita. Tidak perlu membalas orang yang membuat kita terbuli, padahal dia sebenarnya jago kungfu gitu. Nah, ini adalah praktek cinta kasih dari seorang yang melatih dia. Telah hadir bersama saya, yaitu saudara saya, blood brother. Dia, ya minum dulu, minum. Dia blood brother yang dari kecil kita tetanggaan, tapi baru dekat-dekat itu sekitar SMP apa SD ya? SMP ya, kalau salah ya. Nah, beliau di SMP Negeri 2, saya di SMP Negeri 1. Karena tetanggaan, kita nyari temenan. Nah, akhirnya dari situ berlanjut ke SMA, dan kemudian apa yang dia lakukan, saya ikutan. Dan apa yang saya lakukan, dia ikutan. Nah, tapi ada sempat sih menaksir cewek yang sama. Masa lalu, jangan diungkit. Ya, nama budaya, Amitabho. Good morning, selamat pagi. Gimana bakti sosialnya, beres-beres rumahnya, sudah selesai, istirahat ya? Ya, tiba-tiba. Ya, terima kasih atas bimbingannya selama ini, menjadi saudara yang luar biasa. Nah, kalau Anda lihat itu kepalanya itu tuh, ada satu garis. Nah, itu bekas mecahin batu bata. Genteng. Jedut. Bikin Harry Potter itu terinspirasi dari saya sebenarnya. Iya, just bawa ya. Ini garisnya nggak beraturan, dia kan petir tuh. Nah, kalau saya nggak tahu nih, jelas nggak apa nih, kayak nggak jelas gini deh pokoknya. Ini tanda sebenarnya, tanda mengingatkan saya dulunya adalah orang yang bandel, anak yang bandel. Ya. Nah, yang bandel, dan bersyukur punya sahabat, terutama Suhu dan sahabat-sahabat lain yang sangat baik. Wanda. Ya. Halo, Wanda. Halo. Sepertinya kamu cari tempat yang bagusan sinyalnya, ya. Sinyalnya jelek ya. Agak putus-putus. Iya. Bisa cari di luaran, di taman sambil ngopi. Atau keliling rumah. Ini sudah bagus. Iya, kita lihat rumah orang kaya ini. Iya, rumah orang sukses. Beliau adalah membuka kantor khusus pajak atau konsultan. Iya, luar biasa. Oke, cari yang ada sinyal gitulah, bisa masuk. Oke. Sinyalnya jelek soalnya di atas. Iya, lumayan lah. Oke, ini kayaknya udah lebih lumayan. Sudah lebih lumayan daripada tadi. Oke, ya. Bentar, ini saya ada di kamar.
Oh, di kamar. Jadi minta istri pergi Hati-hati sebentar dulu. kesorot. Hati-hati kesorot ya. Gitu. Aduh, kamarnya indah. Nah, itu cocok tuh, ada pohon-pohon. Waduh, Nah, ini wallpapernya bagus. bagus. Bagus, bagus. Ya, Oke, ya. Wanda, silakan lanjutkan. Ya, lanjut ya. Tadi ya saya mulai dari saya dulu waktu kecil itu sangat bandel. Itulah makanya ada tanda suhu, masih ingat ya tanda saya ini kan karena saya dulu kan kecilnya luar biasa. Apapun orang tua bilang, saya selalu tidak pernah mau mendengar. Nah, ada satu titik balik yang menyebabkan saya menjadi sadar, menjadi anak yang istilahnya, oh ya, kok saya bandel begini gitu loh. Padahal kan orang tua sudah susah payah ya mendidik kita, kok kenapa saya masih tetap tidak mau mendengar. Nah itu pengalaman yang paling mengesankan itu adalah ketika saya pernah mengalami sakit di kelas 4 SD dan saya itu dalam keadaan koma. Komanya itu sekitar 2 hari. Jadi waktu itu kena malaria ya. Malaria. Nah dibawa ke rumah sakit, saya udah nggak sadar. Tiba-tiba sadar itu di ranjang rumah sakit, saya lihat ini di mana ya? Saya di mana gitu loh. Saya tidak tahu ini di mana. Untung belum di surga ya. Nah, itu dia. Saya bilang, ini saya udah mati apa belum gitu kan. Aduh. Terus saya lihat sekeliling gitu, lihat, oh kok ini rumah sakit. Nah, yang saya bikin shock adalah di sebelah kanan, ya di sebelah kanan saya, mama saya sedang tidur, duduk, seperti apa disebutnya, kalau bahasa bentengnya cendakom ya. Iya, beginilah di ranjang biasa gitu ya. ya. Iya. Iya. Saya kaget sekali. Terus saya lihat mama saya kenapa ada di sini gitu loh. Terus saya coba pelan-pelan, saya bangunin mama saya. Terus mama saya kaget, shock Wah, ya. happy. Wah, dia bilang, dia sampai saking kagetnya dia sampai bilang, wah kamu akhirnya udah sadar kata dia. Loh, kenapa mama saya di mana gitu? Kenapa saya di rumah sakit? Shock juga kan. Mama saya teriak begitu. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah 2 hari koma. Dan baru hari ketiga masuk ke kamar, ke ruang biasa. Ya waktu itu di rumah sakit harapan kita. Karena ada rumah sakit kelas 4 SD. Ya. Iya. Nah, terus mama saya nangis waktu itu. Karena waktu keadaan koma itu udah kritis. Jadi golden period-nya itu kalau menurut cerita itu ya tinggal beberapa jam lagi saya lewat. Gitu. Ya, saya lewat. Udah di near death experience, hampir mendekati kematian. Ya. Tapi nggak sadar ya, kemana ya? Nggak sadar sama sekali. Lu sayang ya nggak direkam ya. Lu kayak keburu minum Wang King Shui itu, yang air pelupa. Bisa jadi kayak Wang King Shui. Tugasnya belum kelar gitu loh. Jadi ditendang lagi ya kalau dulu. Tendang lagi, Pak. Kalau nonton film apa namanya Korea, Kosa ya kan ada Giam Loong ditendang lagi gitu ya. Waktunya kan belum selesai di dunia gitu kan. Belum selesai. Iya. Tapi pas gitu saya sadar, saya mendapat penjelasan dari mama saya. Nah dari situ kilas balik saya. Jadi saya tersentuh juga gitu loh. Nah, kalau seperti ini saya masih bandel. Nah itu seperti apa gitu rasanya ya. Nah dari situ saya mulai menyadari dan saya berusaha menjadi anak yang baik. Ditambah ada satu keberuntungan tersendiri nih Suhu. Kita kan di SD negeri ya, tahu sendirilah tidak ada Buddhisme kan waktu itu kan, Buddhis tidak ada. Datanglah satu sosok seorang guru yang sangat baik, namanya Ibu Kasni. Ibu Kasni ya. Ya, Ibu Kasni. Negeri 2 ya. Jadi itu yang membuat saya menjadi belajar agama Buddha itu di situ. Dan yang diajarkan adalah yang Buddha yang benar-benar sesuai dengan Tripitaka ya. Jadi mengajarkan caranya itu sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati. Jadi saya berusaha menjadi anak yang baik. Apalagi sudah mengenal yang namanya waktu itu dijelaskan mengenai bakti kepada orang tua. Orang tua. Iya. Nah, dijelaskan juga bekasnya saya sampai nggak lupa budi baiknya setelah saya ya sekarang cukup berhasil.
saya berusaha membalas jasa beliau, termasuk Ya, sama. udah diajak ke Thailand ya? Ya, kalau kalau bagi yang termasuk rutin memberangkatkan ke umroh, ya saya bersyukur sedikit. Umroh. Kalau umroh kan mahal mungkin ya, Suhu. Tapi ya saya yang cukup-cukup aja, ya saya tanya Ibu, Bapak, saya bagi wujud terima kasih saya mau membagi kebahagiaan. Apakah pernah ke luar negeri? Saya coba memberangkatkan mereka tur ke Thailand. Mereka sangat luar biasa, sangat bahagia sekali, dan saya sangat bahagia. Sorry, saya bukan show off, tapi saya sangat happy. Ya, karena dari situ kilas balik saya dari kelas 4 SD itulah, karena pertama saya sudah mau menjelang kematian, kemudian disadarkan dan mendapat guru agama Buddha. Kan luar biasa, Suhu. Ya. Dan luar biasa saya mendapatkan temannya, Suhu, ya kan. Terus juga adiknya Bante Jutaliko, ya kan. Ya. Itu luar biasa. Jadi yang membuat saya itu dalam lingkungan yang orang-orangnya baik, sehingga menjadi. Iya, dulu kita itu bertiga dengan adiknya Bante Jutaliko, Halim, Wanda, dan saya dulu ya. Kita punya tekad, semoga kita bisa menjadi anggota sangga. Ternyata yang nyangkut ini doang nih. Kalau yang dua pada ninggalin, janjinya pada menikah. Tapi ya nggak apa-apa. Itu memang luar biasa, Su. Jadi saya kan juga mungkin pernah cerita ya, dulu kan kita, bahkan saya yang pertama kali mengajak Suhu Pak Baja sama Nera. Iya. Ya, karena dari situ hal yang membuat saya melihat, oh ya, hidup ini tidak kekal, gitu. Iya. Nah, itu yang membuat saya melihat 3 karakteristik yang diajarkan juga oleh guru agama saya, Bu Kasnia, yang sungguh baik. Bagaimana kita harus menjaga sila, berdana, dan bermeditasi. Ya. Jadi dulu saya mau ikut Pak Baja, dan saya bilang ke orang tua saya mau jadi biku. Iya. Terus dibilang, ngapain lo? Penolakannya luar biasa. Oke. Apa si Papa udah serem banget tampangnya. Udah. Nggak ngomong aja serem, macem-macem. Akhirnya saya coba. Paling enggak saya ikut Pak Baja dulu deh. Ikut aja Pak Baja itu saya minta izin 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun untuk bujuk. Kalau saya 1 minggu ya. Karena lu udah daftar. Iya, jadi saya juga daftar. Ayo dah daftarin, lu ngadep ke Papa Mami. Papi Mami. Waktu itu dibantu sama Romo Hidayat sama Cimeme, saya masih ingat pihak Tewan ya di Pintu Air situ ya. Jadi emang luar biasa itu dalam waktu 1 minggu, Suhu yang tadinya berpikir panjang, apakah saya sanggup ya, terutama dalam hal ya menahan lapar ya, karena kan makan malam. Makan malam. Aduh. Udah kebayang dong mukanya dulu juga gemuk-gemuk gitu ya. Nah, jadi ya. Tapi luar biasa, ternyata akhirnya kita bisa ya, Suhu, dan kita melaksanakannya dengan baik, dengan penuh kebahagiaan waktu itu di sana. Dapat mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, mendapatkan guru-guru yang baik ya, para biku. Masih ingat nggak ya namanya Andi itu? Andi tahu. Yang pertama datang, yang serem banget, yang bewokan kan, sama bewok tinggi gede. Iya, dari Temanggung. Itu teman kita pertama kali ikut Pak Baja. Dia datang, mukanya bewok, serem, terus rambutnya besar, badannya tinggi besar. Nggak ada yang mau ngomong sama dia, dan dia juga diam-diam aja, matanya doang ngeliat. Kita juga takut. Begitu dia sudah dicukur semua polos, ini nggak ada lucu banget. Dan ternyata anaknya lucu. Biasa. Jadi itulah yang dinamakan penampilan, belum tentu bisa dilihat isi hatinya. Dan isi hatinya ternyata Hello Kitty, tampangnya macan. Betul. Ada teman kita namanya Robi yang lucu sekali. Robi kayak Sunggokong ya. Iya. Iya, memang. Kayak jubahnya kedodoran terus. Iya. Jadi ini teman-teman ini juga masih ada sampai sekarang, masih memberi inspirasi dan masih menjalani. Nah, untuk pemirsa sekalian, yang teman-teman sekalian, Wanda ini dari kecil kita bersahabat, punya tekad juga sama-sama, terus terutama kita meditasi di bawah pohon Bodhi, masih ingat ya, di depan mendut itu ya. Betul. Dan insight saya pertama, insight
yang pertama tidak bisa dilupakan ya di situ itu. Ketika kita masuk dalam samadhi yang sangat tenang, tapi ujungnya kok tinggal kita apa berdua atau bertiga sisanya ya. Yang lainnya udah kabur kan? Yang lainnya udah pada dari 8 orang tinggal sisa 4 orang kalau nggak salah. Iya, nah ini, aduh. Masih ingat ya, itu luar biasa ingatan Su. Saya juga hal yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika kita ikut Pak Baja, itu juga sangat berkesan sekali untuk saya. Sorry nih saya agak-agak ini karena ya nggak apa-apa, santai. Ya, jadi buat teman-teman, kalau Anda pernah dikatakan hampir koma dalam sekian waktu, nah ini berarti kita bersyukur bahwa mungkin pada saat itu sesungguhnya kita udah mati suri loh. Kesempatan kita untuk lahir kembali adalah saat kita kembali pulang dan bisa kembali bersama keluarga. Nah, momentum ini biasanya juga sangat langka, karena biasanya seseorang yang balik kembali dari sakit parahnya atau sampai koma, dia akan diberikan gift ya. Gift itu ya something spesial, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia bisa menjadi inspirasi buat orang lain, dan dia bisa menolong banyak orang lain. Ada satu misi dan tugas yang harus dia selesaikan di dunia. Nah, kebetulan siswa Anda kelas 4 SD. Nah, terus juga kemudian kalau saya kan cuma near death aja, tapi kan nggak mati. Artinya kontrak masih diperpanjang. Ya, yang kecelakaan umur 21, dan kemarin umur 42 juga kecelakaan lagi, Wanda. Tabrakan beruntun. Ya, umur 42 kemarin. Ya, sempat ngalamin pulang sama-sama di kilometer yang sama. Dulu kan kilometer 14 ditabraknya, sampai keseret ke kilometer 13.800. Nah, kalau sekarang dari kilometer 15 kejadiannya. Dan itu beruntun aja sih, ada 4 mobil. Dan mobil yang paling belakang itu sangat kencang sekali, mobil orang kita juga. Maksudnya mobil anak-anak kita yang ada di belakang. Nah, syukurnya cuma mobilnya yang ringsek. Dan saat itu saya ada tiba-tiba inspirasi air aqua dipenuhin di belakang mobil belakang. Sehingga mobilnya pada saat ditabrak itu membal ya. Aqua botol itu ya. Luar biasa, air minum kemasan itu membal. Oh, Danar Huang juga umur 4 tahun, 1 bulan. Oh, Danar ya. Nanti Danar kita sharing ya sama Danar ya. Nah, dia juga umur 4 tahun, 1 bulan. Beliau adalah orang yang luar biasa. Dipta, koma beberapa tahun, serius. Oh, Dipta juga pernah mengalami. Berapa tahun? Dipta, berapa tahun? Yang bener, tahunan. Waduh, ini jangan-jangan komanya karena patah hati nih. Bukan nih. Jadi, Danar juga papanya sekarang kondisinya juga lagi stroke ya, percobaan. Cicinya juga sudah udah jalan duluan. Mereka sosok-sosok yang tegar bagi saya. Mereka pahlawan kehidupan luar biasa dalam keadaan tersulit apapun. Kayak cicinya kan udah lama kena penyakit apa ya, sampai lemas sekali gitu. Tapi saat mau meninggalnya dia bisa mencari searching sendiri, itu mantra Sitata Patra, mantra payung perlindungan. Dan ternyata cicinya bisa cari sendiri di internet, bisa baca Sitata Patra, parita perlindungan. Oh, Parkinson ya cicinya. Kena Parkinson di usia yang sangat muda banget loh, masih muda. Waduh. Dan ketika itu dia bisa searching sendiri, dia bisa meditasi sendiri, dia bisa baca sendiri mantra itu, dan sampai waktu meninggalnya kan saya yang tutup peti ya. Waktu meninggalnya itu cantik banget, betul-betul kayak putri salju ya, karena didandanin pakai baju yang kayak baju itu. Benar-benar kayak putri salju, Sleeping Beauty. Betul-betul indah, cantik. Keloderma ya, yang pelemahan urat-urat ya. Ya, Dana nanti kita kapan-kapan harus sharing sama Dana. Atau habis ini ya, setelah Wanda Dana bisa bergabung bersama kita. Mumpung topiknya lagi nyambung. Iya. Nah, terus juga kita bisa lihat Wanda sempat jadi guru agama ya, jadi inspirator juga ya. Betul. Ajar SMA 2 ya. Iya, sama Pak Dama ya, Pak Dama. Saya kan orangnya pemalu Suhu, jadi ya untuk berbicara kan gak secanggih Suhu lah sebagai kita. Karena udah biasa gitu. Kalau saya kan lah kan Dama Dutanya kita berdua sama bareng. Penataran Dama Duta diikuti yang paling muda ya kita SMA ya. Iya benar, dan karena itulah makanya saya nggak pernah lupa dengan Pak Dama, dengan guru-guru agama saya yang luar biasa. Itulah yang saya lakukan. Ya, dan memang dalam hidup ini banyak hal yang harus kita
kita Harga ya. jangan sampai kita itu melakukan perbuatan buruk dan kita coba Ya. terus menambah kebaikan, terus mensucikan hati dan pikiran. Itu sangat luar biasa, penting sekali. Saya sendiri Ya. juga mengalami hal itu dalam keadaan masuk dalam kehidupan berkarir juga sempat mengalami surut luar biasa Ya, sampai surut. luar biasa saya stres juga. Ini kenapa kok seperti ini? Kok saya tidak beruntung gitu loh. Kemudian saya Tapi sekarang you rise up. Dan naik ke itu atas. seperti roda. Sudah ada sayapnya, bisa terbang. Ya, pada waktu downnya siapa yang bisa dipercaya juga bingung mau langkahnya kayak gimana. Tapi itulah anak yang berbakti dan anak yang baik, dia tidak pernah akan kehilangan semuanya. Malah dia akan bisa mendapatkan ini yang sudah didapatkan oleh saudara Siswanda. Oke, karena dia lagi bakti sosial, juga lagi bersih-bersih, kita tidak tunda jadi waktunya. Kapan-kapan kita cerita lagi versi yang lain ya, versi yang berbeda. Sharing-sharing sebentar, dan kemudian ya semua. Iya, terima kasih. Itu tadi si Adi ada muncul, si GP adik saya. Dia bilang ini saudara perguruan matahari nih katanya. Ya, Wanda, pamannya Wanda dan pamannya saya sama-sama master. Satu masa apa dulu namanya Awan Biru ya? Awan Biru apa Ikeda? Kateda Matahari. Kateda dulu, awal Kateda, lalu kemudian ada yang bikin Awan Biru, ada yang bikin Matahari, ada Awan, luar biasa. Satu di Surabaya, satu di Tangerang. Masih Tangerang ya Pak Otong? Masih. Nah, Master Otong. Ya, itu adalah pamannya Wanda, pamannya saya juga demikian. Tapi saya tidak bisa lagi sekarang. Yang membawa kita dalam sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi ada keseimbangannya. Nah, luar biasa. Itu pengalaman tidak bisa dilupakan. Hujan-hujanan kita latihan karate sampai semua kepala berasap ya, keluar asap. Yang nggak mungkin punya ini badan apa kompor gitu ya. Di hujan-hujan bisa keluar asap. Dan seru ya. Sakit ya. Ya lucunya waktu kita ujian itu, waktu ujian kenaikan tingkat, waduh, saya lihat badan-badannya pada keker semua. Badan saya kan ada lumayan lah, sering lihat punya badan gitu. Yang badannya keker waktu narik TD, wah batu bata pecah 3, wah terus yang satunya lagi yang sebelah saya, wah batu bata 3 kali nggak pecah-pecah batu batanya, kena perutnya, wah badannya pada steril banget. Di situ gua down, bener-bener. Aduh, ini mah dia aja yang keker aja nggak pecah. Aku bisa mampui. Tapi keyakinan diri ya, karena dari meditasi juga, dan kita mempunyai satu self-confidence ya, itu mengatakan, masa dia nggak bisa, kita harus bisa dong, begitu kan. Nah, dari situ akhirnya pecah juga batu bata. Yang nggak mungkin punya, itu semua bisa mungkin. Tergantung Anda punya keyakinan atau tidak dalam langkah hidup ini juga sama. Harus punya keyakinan. Ya. Benar sekali. Wanda juga dulu jomblo nyari cewek agak susah. Sekalinya dia punya keyakinan, akhirnya mendapatkan juga pasangan. Dan sekarang menjadi pasangan yang rukun, Bhinneka Tunggal Ika, satu suaminya Buddhis, yang satu lagi Katolik ya. Nah, luar biasa, tetap bisa berdampingan dan tidak ada keributan, juga tetap harmonis. Inilah contoh dari saudara saya yang luar biasa. Dia sangat suka sekali membaca buku Ajahn Brahm. Itu. Oh ya, begitu. Iya. Ya, bagus lah. Nanti sharing-sharing lagi. Tidak mengganggu waktumu yang berharga. Iya, terima kasih. Makasih. Ya, share Wanda. Itu selamat pagi. Ya, kita panggil saudara kita, siapa tadi? Danar. Ya, Danar Huang. Danar bisa sharing-sharing tentang pengalaman hidupmu yang bisa memberikan inspirasi lah bagi orang. Beliau asal Palembang, ya, wong Palembang, wong Kitogalo. Silakan join bersama kita. Wah, di mana kau ini? Di mall apa di rumah ini? Di toko ya? Iya, Danar. Ni hao ma. Baik, Suhu. Suhu gimana? Sehat-sehat. Tambah gemuk. Kau tambah kurus saja. Lagi jaga toko apa sih? Lagi di McD, Suhu. Oh iya. Ya, Danar bisa sharing sama-sama kita. Danar juga dulu, saya ingatnya dia dulu masih kecil-kecil banget. Sekarang udah ketemu lagi kita waktu Binus ya. Waktu Binus ngadain kalau nggak salah, zaman Bogor, Suhu. Di Bogor. Iya, di Bogor pernah ketemu. Iya, di Wajah di Bogor. Iya.
Udah lama-lama tidak berjumpa, sekarang sudah dewasa kau nak. Ya, Danar, apa yang bisa di-sharing? Tadi katanya umur 4 tahun ya? Umur 4 tahun? Iya, umur 4 tahun itu pecah pembuluh darah. Cuma nggak tahu itu pas lagi makan siang di sekolah. Tiba-tiba Oh. jatuh. Jatuh? Tiba-tiba jatuh, iya. Kayak setengah sadar. Saya sadarnya itu badan udah nggak bisa digerakin, suhu. Oh. Pernah dibawa ke rumah sakit yang Caritas kalau nggak salah, Caritas apa itu, nggak ini terus dioper ke Singapura. Di Jadi sana dulu di langsung Palembang di-treatment. kejadiannya ya? Iya, di Kejadian di Palembang. Palembang, di sekolah, terus di treatment di Singapura. 1 bulan koma. Iya. Selama koma Nah. kamu nggak sadar? Masih 4 tahun berarti masih kecil sekali. Nggak tahu sama sekali tuh. Kalau tadi siswa Anda 4 SD, kelas 4 SD itu berarti sekitar ada 10 tahun lebih ya. Kalau kamu 4 Iya. tahun masih sangat kecil sekali. 1 bulan, terus orang tua apa yang dilakukan selama kamu koma 1 bulan itu? Pasti sedih sekali. Papamu itu, Pak Syamsul. Lihat dari luar tuh, lihat dari luar dari kaca kan di ICU. Oh, Tuh. di ICU anak-anak itu ya, ICU ruang anak-anak ya. Aduh. Ya. Terus Ya, lihat mereka kamu- dari kaca, nggak bisa ngomong apa-apa tuh. sepian Waktu 1 itu. bulan. Iya, Saya jadi ingat Steven, ya ada satu anak namanya Steven Manggala Wijaya. Dia anaknya dari Pastia Wijaya. Dia waktu itu ditabrak mobil di usianya yang masih SD. Dan luar biasa selama di rumah sakit itu orang tuanya sedih sekali, udah pasti. Karena anak yang sakit, orang tua itu betul-betul udah buah hati ya. Gimana ya, buah hati itu adalah segalanya bagi orang tua. Dan orang tua ya melihat anaknya sakit itu tentu galau semua, betul-betul kayak dunia itu udah mau hancur. Kekuatan dari kita-kita, dari Bante, dari hilang suku, harapan ya, dari suhu. pendeta. Iya, kayak udah hilang harapan. Jadi kerja juga dia udah nggak ada semangat. Hari-harinya terus nangis, kesembuhan. Dan apalagi kalau paling sedih saya itu selalu kalau dengar suara di ICU itu ya suara mesin itu. Tit, 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 gitu kayak udah menyayat hati banget. Oh, iya. Itu suara instrumen paling tidak sanggup saya kalau lama-lama di ICU itu. Jadi kalau doain orang di ICU juga kita doa dengan tulus ya, tetapi kupingnya tidak sanggup lagi dengan suara itu. Karena yang saya bayangin dari Iya. suara itu ada detuk jantung kita juga jadi ikut-ikutan bunyi kayak begitu. Dan saya langsung berpikir kalau seandainya saya suatu saat juga di ICU dari bunyi tit, 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 terus nanti akhirnya bunyinya satu kata tit. Nah, apa yang terjadi kemudian? Itulah antara batasan hidup dan mati hanya sebatas Iya. titik. Ya. Itu pas sadar juga kan tiba-tiba sadar. Sebelah itu kelihatan tuh ada yang lagi darah semua. Oh. Gak bisa. Masih kecil lagi, nggak teriak kamu, nggak nangis. Nggak Hebat. bisa ngapa-ngapain. Sudahlah. Lihat sebelah, buset darah semua. Iya, aduh. Tapi pengalaman ya, orang kalau nggak pernah ngalamin titik momentum itu yang tadi kau Anda katakan, kalau nggak pernah mengalami titik di mana kita itu udah dalam keadaan ya seperti itu ya, jadi dia Iya. tidak akan menghargai hidupnya sebetulnya. Tapi karena ada kejadian-kejadian ini, itu yang namanya titik cuan leitian. Kita bisa membalikkan kondisi, kita membuat perubahan bagi diri kita dan mulai diprogres. Sebenarnya saya punya hidup ini misinya apa? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang bisa saya berikan? Karena kesempatan kita kontrak sudah diperpanjang. Harusnya bisa aja seperti anak-anak yang lain meninggal ya dengan secara kudus atau secara suci, meninggal di usia muda. Ya, tapi kita masih bisa hidup kembali dan kita bisa menggunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang positif.
hal-hal yang bermanfaat. Nah, tentunya kita diberikan waktu untuk banyak belajar bisa dengan siapa saja, belajar di mana saja, dan belajar tentang kehidupan itu lebih penting dibanding kita hanya belajar secara knowledge. Karena knowledge itu pengetahuan bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk menjalani hidup. Tapi acuan spiritual itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah, itu yang susah. Kalau untuk menjalani hidup, semua orang bisa start jalan. Tapi kalau untuk bertahan atau mempertahankan, itu membutuhkan hal yang lebih kuat daripada apapun. Terus tentang cikimu, siapa ya namanya ya? Aku udah lupa. Fania. Almarhum Fania. Itu juga dia kena anti-imun, autoimun ya. Autoimun, terganggu ya. Dan Dari juga SMP. meninggalnya dia umur berapa? 21 tuh. Tahun 2012. Oh, meninggal 21. Berarti dia ngalaminnya umur 15. Kita 7 tahunan bertahan. SMP 2. SMP 2, 15, 16 loh. 14, 15 lah ya. Iya, dia SMP itu tuh akselerasi. Berarti cuma 2 tahun. SMP dia pintar banget, cuma dapat 2 tahun. Oh. Jadi Pintar SMA-nya banget. lebih cepat. Iya. Oh, dia SMP 2 tahun aja, terus langsung lompat ke SMA. Iya. Iya, ini ya. Kalau saya selalu ditanya loh begini, Tuhu, kalau orang baik kenapa usianya pendek? Kalau orang jahat, udah kenapa-napa, dibacok aja masih hidup dan terus bertahan gitu. Terus saya jawabnya dulu bingung gitu, maksudnya kenapa ya orang baik kok hidupnya singkat. Orang bilang Tuhan punya niat atau punya kehendak. Tapi kalau di Buddhis kita bisa mengatakan, oh di sini loh alasannya. Karena manusia ini adalah alam di tengah-tengah. Alam surgawi di Buddhis ada 26 alam surga, 6 alam surga biasa, dan sisanya alam rahmat. Lalu yang di bawah adalah alam-alam rendah, termasuk alam neraka. Jadi manusia ini ada di tengah-tengah. Oh, saya jadi ngerti bahwa ternyata kita kalau di tengah ini ya, cuma alam transit. Seandainya kita dulu pernah terlahir jadi malaikat atau jadi dewa, masa habis kita sudah habis dan kita turun ke alam manusia untuk menjalani misi. Dan misi ini biasanya kalau orang yang baik itu dia akan memberikan kekuatan kepada orang tuanya. Dia akan menjadi panutan bagi teman-temannya. Semasa hidupnya pendek itu, dia akan punya sesuatu yang tidak sama dengan orang-orang seumurannya, pemikirannya ke, hatinya ke, mungkin dia kan cikimu ya, paling dekat banget, kamu bisa rasakan seperti apa. Terus yang ajaibnya adalah saat dia mau meninggal aja, dia bisa mencari-cari sendiri di internet, dia bisa searching sendiri, dia bisa doa sendiri, dan dia ngomong sama susternya ya, suster yang merawat ya, Iya. Suster, kamu jangan takut lagi. Iya, udah ada yang mau jemput. Udah ada kakek putih. Nah, susternya aja kaget. Ada yang ini dia bisa jalan sendiri tuh. Oh, waktu itu dia bisa jalan sendiri. Iya, katanya, udah normal. Oh, waktu kayak sebelum orang meninggalnya aja ya? Udah normal, iya. Normal. Sebelum Iya, meninggal. Iya, betul. Nah, inilah saya lihat juga, yaitu di situ dia punya kekuatan. Dan kalau orang mau meninggal itu kayak lampu itu terang dulu, tep gitu dia akan meninggal. Nah itu orang baik, orang baik. Ya jadi semua adalah pelajaran yang terindah buat kita. Buat saya juga waktu itu masih Samanera ya, masih Samanera calon biksu melihat Fania ya, kuat banget, hebat banget. Papamu cerita latar belakangnya. Itulah saya harus bersyukur, saya masih bisa hidup, saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain, saya masih bisa memberi, walaupun apa yang terjadi di dalam hidup ini, tapi pelajaran-pelajaran terindah itu selalu ada untuk kita. Orang baik tidak pernah akan sia-sia, jasanya akan selalu dikenang, dan dia akan kembali lagi ke rumahnya yang di sana. Iya. Jadi transit doang di alam manusia ini, dan sisanya kalian yang ditinggalkan harus punya kekuatan, meneruskan cita-citanya. Dan kalau kamu selalu doakan beliau ya, kita rajin doain ya, dia juga akan menjadi malaikat penjaga kita, malaikat yang memberikan kekuatan kepada kita menjalani hidup ini. Karena yang paling dekat dengan kita itu bukan siapa-siapa loh,
leluhur kita itu paling dekat dengan kita. Karena koneksi garis keturunan itulah yang bisa kita bayangkan. Kalau leluhur kita sudah terlahir di alam surga dan bahagia, dia pasti akan mencari dan memberikan berkahnya kepada keturunannya. Maka kalau ada orang putus asa di dalam kehidupan ini, dia tidak tahu lagi dia harus bagaimana, dan dia tidak tahu apa yang harus dia langkah. Padahal mereka-mereka yang peduli sama kita itu udah deket banget di depan kita. Tinggal kita mau nggak membuka hati kita dan kemudian hening sejenak dan menerima mereka. Iya, terima kasih Mr. Tommy Wong sudah hadir bersama kita di sini. Nah, ini yang namanya Danar Huang ini dia. Danar pembuat kebaikan, inspirasi, anak binus ya, punya semangat hidup, dan kebetulan dia umur 4 tahun, katanya sudah koma 1 bulan. Bayangin orang tuanya seperti apa pada saat itu. Dan sekarang papanya juga luar biasa, dia bertahan, keep strong untuk melanjutkan kehidupan ini. Ya, terima kasih Danar, waktunya sudah bersama dengan kita. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Danar? Hal-hal apa yang kamu paling ingat tentang saya atau tentang teman-teman yang baik dalam kebaikan? Suhunang cuma udah ini udah banyak ya tuh, udah banyak ya tuh, suka duka udah dilewatin. Iya, udah dilewatin semua. Sampai bulat saya. Saksi hidup lah Suhu ya. Dari masih di atas sampai ke bawah. Iya, semua sudah dilewati proses-proses itu, dan sekarang kita sudah menjadi sosok yang berubah seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Bagaimana kita bisa menghibur orang lain, itu adalah yang paling penting ya. Iya. Nah, masa lalu sudah berlalu, dan jadikan itu sebuah motivasi kita untuk bangkit kembali. Ya. Nah, Danar, cita-cita kamu apa ke depan? Yang penting masih bertahan hidup lah sekarang. Pasrah, nggak boleh pasrah. Iya, harus punya motivasi buat hidup. Oke, waktu juga. Ya, siap, bagus. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini ya. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Ya, di akhir ending acara ini saya ingin memberikan kesempatan kepada siapapun yang pernah mengalami koma di rumah sakit dari masa muda maupun masa kecil. Ini adalah satu perjuangan dari orang tua. Bagaimana selama kita koma dalam waktu, dari tadi kurun, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Tadi Dipta ngomongnya bertahun-tahun katanya koma di rumah sakit. Nah, tentu orang tua itu kita tidak akan bisa dengan tenang, tidak akan bisa menerima anaknya yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Waktu dia akan dikorbankan, semua pekerjaan akan ditinggalkan dan hanya untuk menemani anak yang sakit. Saya jadi teringat satu kisah di Taiwan yang bernama Chow Tak-wan. Chow Tak-wan ini adalah seorang anak yang sangat baik sekali. Dia dari kecil sudah menunjukkan kepemimpinannya. Dari kecil dia mempunyai orang yang sangat baik banget. Dia anaknya ceria. Chow Tak-wan ini ceria. Lalu kemudian dia punya adik namanya Chow Seung-kwan. Nah, adiknya ini hanya beda 2 tahun dari dia. Jadi ketika adiknya lahir, Chow Tak-kwan dengan tanpa diminta oleh mama papanya, dia bisa mengemong adiknya. Dia bisa menggendong adiknya, menggantikan popok, dan segala macam. Dan anak ini bercahaya sekali, bersinar terus. Dalam sekolahnya dia berprestasi, terus kemudian dia senang bermain musik. Dalam usia yang 4 tahun dia belajar musik, belajar biola pada saat itu. Kemudian ketika dia usia 6 tahun, nah disinilah ada hal yang jelek yang terjadi dalam dirinya, yaitu dia terkena penyakit di mana kakinya harus diamputasi. Nah, diamputasi ini kakinya dipotong, sehingga Chow Tak-wan dia tidak punya kaki. Saat itu dia berasa dirinya terbakar oleh sel-sel kanker yang menggerogoti dirinya. Setiap saat dia harus berjuang, teriak, dan dia harus dikemoterapi selama 6 kali kemoterapi. Dalam setiap orang kalau sudah habis kemo itu ya, yang ada badannya itu sangat panas. Chow Tak-wan yang tadinya putih berubah menjadi gelap, kulitnya menjadi gelap, boleh dikatakan hampir hitam.
Tapi beliau adalah sosok yang luar biasa, yaitu dia bisa melukis, dia bisa bikin puisi. Dan puisi-puisi ini menginspirasi semua orang, termasuk anak-anak yang kena cancer di rumah sakit itu, dan kepada anak-anak seluruh dunia. Dulu belum ada zaman Zoom meeting, atau ada Google Meeting, atau WA, atau Instagram. Dulu pada saat itu hanya ada email-emailan. Nah, email, melalui via email. Jadi Chow Tak Wan mengirimkan surat-suratnya, puisinya, tentu dibantu sama papanya, difotoin, lalu dikirim email ke semua rumah sakit kanker yang ada di dunia. Dia selalu memberikan inspirasi melalui puisi-puisinya pada anak-anak yang kena kanker. Dan akibatnya di usia 10 tahun, Chow Tak Wan tidak bisa bertahan. Chow Tak Wan usianya hanya 10 tahun. Jadi dari 6 sampai 10 tahun, 4 tahun dia hadapi untuk berjuang melawan sel kanker ini. Tapi selama 4 tahun, dia bisa memberikan banyak sekali sumbangan buat donasi pada mereka, anak-anak kanker lainnya. Karena dari hasil puisinya dia yang sudah dibukukan, maupun puisinya yang dikirimkan secara email oleh papanya ke seluruh rumah sakit, memberikan kekuatan kepada anak-anak kanker lainnya, mendapat sorotan dari dunia. Dan pada saat usia 10 tahun itu dia sudah membuat yayasannya sendiri, yaitu Yayasan Chow Tak Wan, yang bergerak di bidang kemanusiaan, mengobati mereka yang tidak punya uang untuk masuk ke rumah sakit kanker. Dan pelatihan ini mendapat perhatian dari pemerintah dan termasuk para biksu besar di Taiwan, termasuk Master Xing Yun, Master Sichi, yaitu Master Cheng Yen, Master Seng Yen, dan semua biksu-biksu besar itu perhatian banget sama anak ini, termasuk berbagai pendeta dari kepasturan keuskupan agung di Taiwan juga memperoleh perhatian, termasuk suster-suster juga datang ke rumah sakit memberikan dukungan dan support serta semangat bagi Chow Tak Wan. Dan akibatnya, dia yang masih kecil 10 tahun itu bisa mengumpulkan dana yang sangat banyak sekali yang tidak bisa digunakan untuk dirinya, tapi dia bertekad untuk menolong semua anak-anak yang kena kanker. Ada satu puisinya yang saya masih ingat, dia bilang tentang matahari. Oh dokter, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berharap ada suatu hari ada orang bisa menciptakan mesin yang mengelola dari cahaya matahari menjadi obat kanker. Dia hanya berkata seperti itu. Suatu saat akan ada orang yang menciptakan mesin yang mengubah cahaya matahari menjadi obat kanker. Nah, kita sekarang kan tahunya ada kemoterapi menggunakan sinar ultra yang sangat laser yang sangat parah ya, radiasi yang sangat tinggi ya buat badan kita. Tapi matahari ini gratis, dia bilang. Matahari tidak butuh bayar. Buat orang yang susah, buat orang yang menderita, semoga cahaya matahari ini dengan mesin tertentu bisa diubah menjadi alat yang sangat murah sekali, sehingga yang kanker bisa disembuhkan. Dan banyak sekali dia bisa bercerita tentang dokter, dan dia terakhir mengatakan, hai sel-sel kanker, mulai saat ini saya menjadikan kamu sebagai sahabatku. Mulai saat ini kamu menjadikan temanku. Janganlah kau bikin sakit badan ini, tapi semoga kamu bisa bersahabat dengan aku, bisa bermain bersama, dan menemani saat kematian tiba. Dan terakhir, ketika semua para biksu dan para itu mendoakan dia, nanti kamu terlahir di alam surga ya, kamu terlahir di Sukawati ya. Dan dia berkata kepada para suhu-suhu dan para master, para biksu itu, dia berkata, saya Chow Tak Wan, saya tidak akan terlahir di surga. Saya tidak mau ikut Amitabha Buddha, tapi saya akan mau menjadi anak mama lagi. Saya mau menjadi manusia lagi. Saya mau bersama dengan mama lagi untuk menjalani hidup saya agar lebih berarti bagi orang lain. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin doanya dikabulkan dan keinginan serta tekadnya untuk selalu bersama dan lahir kembali dalam rahim mamanya. Dan akhirnya setelah kematian, 1 tahun kemudian, mamanya kebetulan mengandung kembali. Dan ketika lahir, betul-betul anaknya ini mirip banget sama kakaknya yang sudah meninggal. Berarti artinya Chow Tak Wan itu born kembali. Dari cara senyumnya, dari cara gerak-gerak isyarat kepada mamanya, dan sampai ya betul-betul mirip sekali. Sampai adiknya berkata, Mama, Koko lahir kembali. Ini pasti Koko, ini pasti Koko. Karena ada ciri khas. Dan tanda-tanda lahirnya juga kebetulan sama. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tidak tidur, atau Tuhan selalu menemani kita, atau kekuatan karma baik itu akan membuat tekad seseorang bisa lahir kembali. Ya, reborn namanya. Reinkarnasi di dalam bahasa lain, kelahiran kembali di dalam agama Buddha. Jadi sosok kesadarannya dia lahir kembali dalam anak mamanya yang sekarang. Dan yang jadi masalah adalah
Ini sekarang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kesadaran dia kan dari 0 sampai 10 tahun. Nah, kesadaran anak-anak. Jadi kesadaran anak-anak ini betul-betul mulia dan betul-betul segala macam. Dan kesalahan orang tua adalah ketika anak ini tumbuh besar, yang adiknya tadi, anak ketiga tadi, yaitu anak ketiganya. Dia selalu diidentikan dengan kakaknya yang sudah meninggal. Jadi ada ketiga ini yang selalu jadi duta Chotakuan Cicing Hui atau Chotakuan Yayasan Chotakuan. Adiknya ini yang selalu jadi ikon ke depan didorong-dorong bahwa adiknya sendiri merasa koko saya sudah meninggal, saya dianggap sebagai koko saya. Jadi kepribadian yang itu dia bisa terima saat-saat dia umur kecil. Tapi setelah dia masa-masa pencarian jati diri kan ada loss yang hilang karena dia hidup hanya 10 tahun sebelumnya. Jadi setelah melanjut dewasa dan remaja dia berpikir, kenapa saya harus mengikuti semua mama papa saya punya mau? Kenapa saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri? Nama dia Chow Sengkuan ya, apa siapa ya nama dia yang sekarang? Saya lupa, kayak Chow Sengkuan. Nah, jadinya dia berkata, saya adalah saya, koko saya adalah koko saya. Koko saya sudah meninggal, dan sekarang saya adalah saya. Biarkan saya hidup dengan cara saya. Di usia 17 tahunnya, Chotakuan berontak dan kabur dari rumahnya, dan ini menjadi sorotan media. Ketika ditemukan polisi, Chotakuan hanya berkata, saya adalah saya, koko saya adalah koko saya. Biarkan saya menjadi diri saya apa adanya, dan jangan samakan saya dengan koko saya. Sudah cukup saya hidup dalam bayang-bayang koko saya selama ini, dan biarkan saya berbuat kebaikan berdasarkan caranya saya. Saya ingin menjadi diri sendiri. Nah, maksudnya apa dari cerita ini di sini? Mungkin ada sebagian orang percaya dengan reinkarnasi, mungkin ada percaya dari tumimba lahir, tetapi itu semua hanyalah proses kehidupan yang bisa dilalui oleh siapa saja dan bagaimana caranya. Tetapi saat kita melihat ada sosok kelahiran yang baru, bahwa dia adalah menjadi manusia yang baru. Jangan pernah samakan dan banding-bandingkan dia dengan siapapun. Walaupun dia dirinya sendiri yang lahir kembali dalam dunia ini. Karena tidak ada orang yang senang dibanding-bandingkan satu sama lain. Biarkanlah kebaikan itu tumbuh secara alami, biarkan kebijaksanaan itu tumbuh secara alami, dan hidup kita berkembang secara alami. Seperti misalnya Anda melihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong. Jangan sekali-sekali membantunya. Kalau Anda lihat, itu lucu banget, dia sayapnya udah mulai mekar, tapi masih ada nyangkut di dalam kepompong. Anda coba untuk keluarin itu, kupu-kupu yang dari kepompong itu, yang ada hanyalah kematian. Anda bukan membantu, tetapi Anda membuatnya menjadi terpuruk. Jadi kadang-kadang mau menolong orang juga harus bersikap bijaksana. Ada yang bisa siap ditolong, ada yang harus kita berikan pandangan yang lain supaya dia bisa berjuang sendiri, bukan dengan memberikan semuanya menjadi fasilitas yang wow kepada seseorang itu, tapi kita harus bisa memberikan dia kekuatan supaya dia bisa berjuang mengatasi hidupnya sendiri. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih kepada mereka semua yang telah hadir di sini live bersama saya. Banyak sekali para master dan mentor-mentor yang luar biasa di sini. Dari komunitas 0001 yang 17 Agustus akan berubah menjadi 1001. Terima kasih atas semuanya, dan terima kasih pada saudara saya yang telah sharing di sini, dan tetap semangat, dan selalu ingat untuk berbuat kebaikan, pancarkan pikiran vibrasi yang positif pada siapa saja. Karena kita tidak pernah tahu. Kata-kata kita hari ini, kata-kata kita, percakapan kita yang simpel ini bisa menginspirasi banyak orang. Seperti tadi pagi saya ceramah di Sinar Dharma, anak SD, SMP Sinar Dharma. Ya, saya berkata pengalaman satu master, Tommy Wong, yang berangkat dari kesulitan, berangkat untuk maju karena dia punya pandangan hidup ke depan. Hidup bukan untuk dirinya, tapi hidup buat semuanya. Dan ketika perasaan berbagi ini muncul, rezeki, anugerah, dan apapun akan tampil dalam hidup kita tanpa kita sadari. Terima kasih semuanya. Goodbye. Salam bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.